Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa tushrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat karunia taufik dan hidayahnya juara kembali kita pada malam hari ini kita dapat mengangkatkan kaki menuju Masjid Al-Jihad ini dalam rangka kita sama-sama melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, yaitu kita diwajibkan untuk senantiasa sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita mengerjakan kewajiban yang lain, yaitu kita sama-sama menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama ini pun juga hukumnya wajib. Sebagaimana ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Yang artinya menuntut ilmu atau mencari ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim atau orang yang beragama Islam, laki-laki maupun perempuan. Dan di hadis yang lain ada lagi mengatakan, kita nanti apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu atau tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Nah, jadi batas untuk menuntut ilmu itu tidak ada panjang umur, seperti usia, umur keanum, mulai bayi tetap disuruh mencari ilmu. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui niat kita dengan niat nawaitu al-hafizah fi al-masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beretikat kepada masjid ini sunnat atas turun kata Allah Ta'ala. Hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin itu tentang sunnat yang dilakukan sebelum kita mandi, ya. Sebelum kita mandi wajib itu ada perkara-perkara atau sunnah yang dilakukan. Qala Allahu Subhanahu wa ta'ala nafa'ana bihi wa bi
sunat memigai dalam membasuh yang tertinggal di tubuh. Sunat memigai atau kita memigai kali, ya 3 kali dalam membasuh yang tertinggal di tubuh. Dan cara memigai membasuh yang tinggal di tubuhnya itu melalui 2 cara. Pertama, bahwa dibasuhnya sebelah kanan di pihak hadapan sekali, kemudian pihak belakang sekali. Jadi pihak hadapan kanannya dulu sekali, ya, pihak belakang sekali. Jalan itu cara yang pertama. Kemudian dibasuh sebelah kirinya di pihak hadapan sekali, kemudian pihak belakang sekali. Ya, pihak kiri ya, muka hadapan sekali, belakang sekali. Kemudian diulanginya yang demikian itu yang kedua kali dan yang ketiga kali. Artinya ulang-ulang ya. Ini dulu sekali, belakang sekali. Kemudian sini sekali, belakang sekali. Sini ulang, ya, ulang-ulang terus. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dibasuh sebelah kanan pihak hadapan 3 kali. Kemudian pihak belakang 3 kali. Kemudian dibasuh sebelah kiri pihak hadapan 3 kali. Kemudian pihak belakang 3 kali. Ini cara yang kedua. Ya, pihak hadapan kanan ini dulu 3 kali. Nah, 3 kali. Di belakang 3 kali. Kemudian kiri pihak hadapan 3 kali. Belakang 3 kali. Nah, itu cara yang kedua. Kalau seseorang mandi dengan menyelam ke dalam air, memadailah dalam mandi kali atau mandi itu dengan melakukan pada tubuhnya 3 arus air. Ini kalau mandi di sungai, tidak di dalam sungai. Kalau presiden mandi 3 kali itu melakukan artinya berpindah-pindah pada daerah 3 kali arus airnya. Itu sama dengan mandi dengan melakukan pada tubuhnya 3 arus air, ya 3 arus. Nah, sebenarnya 3 kali. Dan kalau air tenang dianggap cukup mandi dengan mengangkatkan kepala dan memindahkan kakinya di dalam air 3 kali. Nah, itu kalau airnya tenang. Ada yang tadi itu airnya ada arus, ya, di dalam dekat arus, itu nggak di bawah itu ada arus, ya. Kalau airnya tenang, lalu timbul di dalam kepala, ya, dimakan baru diangkat, makan pulang balik, pulang ya, diangkat, makan. Nah, itu 3 kalinya, ya. Itu adalah 3 kali. Atau dengan berpindah di dalam air dari tempatnya berdiri ke tempat lain 3 kali. Kita atau pindah, mana tempat ini, tempat itu, maka 3 kali kita sampai dengan 3 kali. Nah, itu benar 3 kali. Demikian juga mengakalkan niat semenjak permulaan mandi sampai selesai mandi. Itu saja. Mengakalkan niat. Tadinya bagian bawahkan, ya, mengakalkan niat dari sampai akhir mandi. Dan sunat air yang disunatkan dalam mandi hendaknya jangan kurang dari 1 sok.
Satu stok itu kita satu gantang. Gantang itu kan. Ini nanti jangan kurang, air yang disunatkan dalam mandi itu jangan kurang daripada satu stok, satu gantang. Berapa satu gantang? Sedikit ya, satu gantang. Ada 3 liter sekarang, 3 liter kan? 3 liter satu gantang ya. Itu yang disunahkan itu. Jangan kurang dari satu stok. Dan air untuk berwudu jangan kurang dari 1 mud untuk wudu. Karena ini orang dimakan biasa air yang akan mandi itu sekitar 1 gantang. Jadi kita namun kemudian air yang untuk wudu itu sekitar 1 mud itu sekitar kurang lebih 1 liter. Itu air yang untuk wudu. Bagi orang yang sedang, artinya sedang kanannya ya kan, sedang kanannya. Bagi orang sedang. Karena Nabi SAW mandi dengan air 1 stok. Ya, Nabi mandi hanya airnya satu stok, ini 1 gantang, 3 liter. Cukup sudah mandi ya. Namun kita di sini ada cukup, ya, ada cukup 3 gantang kita, ada cukup ya, sekali 2 kali dulu habisnya. Kalau kita di sini ada 2 literan ya, 2 literan. Ada di Makassar sana banyak kali. Madinah, alih banyak ya. Kalau ini apa sudah air, air banyak. Kalau ini sudah apa ya? Air laut diberi murah ya, ada air tawar. Nabi itu ya, nanti dengan 100 gramnya paling 3 liter air. Dan berwudu dengan air 1 mud itu cukup untuk Nabi. Namun kita yakin sudah cukup ya. Kita di sini apalagi kita air berlimpahan biasa itu aja. Kita angkat nanti ya ada puas sedikit. Nah itu kita sini. Dan orang yang lebih besar atau lebih kecil tubuhnya, angkatlah ditambah atau dikurang dari takaran tadi yang disesuaikan dengan kondisi tubuhnya, keadaan tubuhnya. Jangan disesuaikan. Angkat awal dan banyak dua ya, halus dua. Sunat mualat dalam mandi seperti dalam berwudu. Artinya berturut-turut ya, sunat mualat artinya berturut-turut ya, membasuh kok, jangan sebelah kanan dulu, sebelah kanan dulu, enak hanya sebelah kirinya pulang, awas karena itu ya, jadi berturut-turut ya, jangan sebelah sana, buka belakang kiri, muka belakang, terus-terusan gitu, jangan mualat. Sama dengan seperti wudu ya, wajib. Dan sunat bagi perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas sebelum mandi mengeringkan bekas darah dengan kasturi, umpamanya dibubuhi kasturi pada kapas, kemudian dimasukkannya ke dalam liang vaginanya sampai batas yang wajib dibasuh, karena yang demikian itu disuruh oleh Rasulullah SAW. Karena itulah dikatakan sunat muakkad. Makruh meninggalkannya karena dengan cara itu dapat membersihkan vagina dan mempercepat kehamilan. Begitu tadi.
Demikianlah yang disebut dalam kitab Taubat, ya, seperti itu. Jika tidak diperolehnya kasturi, maka sunat dengan wangian yang lain. Dan kalau juga tidak dapat sunat dengan tanah atau lumpur, ya. Kalau wangiannya jadi tidak dapat, wangiannya jadi tidak dapat, ada poinnya, maka sunat dengan tanah lumpur. Dan kalau juga tidak dapat, sunat menghilangkannya dengan air. Dan ini semua kalau perempuan tadi bukan dalam keadaan iddah wafat dan bukan dalam keadaan berikhram. Kalau dia dalam keadaan iddah wafat atau dalam ikhram, maka haramlah memakai kasturi dan wangi-wangian yang lainnya. Karena itu harum-haruman ini adalah larangan bagi orang yang sedang ikhram, ya, tidak boleh. Tetapi bagi yang beriddah wafat, sunat membutuhi sedikit sesuatu cairan yang dibikin dari pucuk daun pada baginannya, sekalipun daun yang berbau harum. Maka dimaafkan karena sedikit dan adanya hajat itulah ada hajat ajaran untuk mengharumkan tempat itu. Sunat jangan mandi atau berwudu pada air yang tenang, yang sempit, ya. Sunat jangan mandi atau berwudu pada air yang tenang, yang sempit, agar air itu terpelihara dari tercemar. Dan sunat bagi orang yang junub karena keluar air mani, bahwa jangan mandi terkecuali sesudah kencing. Ini sunat bagi orang yang junub, ya, orang yang junub, ya, orang yang mimpi basah, ya, atau sakit kumpul dengan istri, bahwa jangan mandi dulu sebelumnya kencing. Yang kami betul dikira kencing dulu, ya. Kenapa? Karena jika didahulukannya mandi dari kencing, yang mungkin air mani yang masih tertinggal dalam keluar, ya, yang mungkin air mani yang masih tertinggal dapat keluar bersama dengan air kencingnya, maka batallah mandinya, ya. Karena kalau didahulukan mandi hanya mengambil doang yang kencing, ditakutkan sisa-sisa air maninya itu keluar dari bersama kencingnya, maka mandinya pada sah. Kalau mandinya hanya keluar. Nah, jadi kencing dahulu, ya, kalau sudah mandi itu sudah berhasil. Jangan mandi dulu kencing, ya, sebaliknya. Ditakutkan dari khawatir kalau sisa-sisa air menjadi keluar bersama air kencing, maka mandinya ada sah, ya, nantinya ada sah. Kedua kali mandinya. Sebagian orang yang hafal sudah berkata kepada orang yang mandi di tanah lapang yang tidak ada dinding, maka hendaklah ia menggaris keliling tempat mandinya sebelum mengucapkan basmalah dan mandi di dalamnya. Ini jika mandi di tanah lapang, kan? Jika mandi di tanah lapang itu supaya sedikit sebelum mandi itu digaris seluruh keliling tempat mandinya, ya, digaris seluruh, dibatasi sebelum mengucapkan basmalah dan mandi di dalamnya. Dan sunat jangan mandi pada pertengahan hari. Pertengahan hari mandi, jangan
dan pada waktu malam yang gelap. Ingat ya, jangan mandi waktu tengah hari, ya. Tengah hari itu artinya matahari tidak ada tengah hari. Atau di waktu malam gelap gulita, mandinya ya. Sunat jangan masuk ke dalam air melainkan dengan menggunakan kain yang menutup auratnya. Artinya jangan telanjang masuk ke dalam air, sekalipun di dalam air jangan telanjang. Ya, jangan telanjang. Jika ia ingin meninggalkan kainnya sesudah tertutup auratnya dengan air. Lagi, sunat jangan masuk ke dalam air melainkan dengan menggunakan kain yang menutup auratnya. Dan jika ia ingin meninggalkan kainnya sesudah tertutup auratnya dengan air. Sunat bagi yang junub dan haid dan nifas tidak menghilangkan rambut, tidak menghilangkan rambut, kuku atau darahnya sebelum mandi, karena setiap bagian dari tubuhnya akan dikembalikan ke tubuhnya pada hari kiamat dalam keadaan berjanabah. Dan dikatakan orang bahwa tiap-tiap helai rambutnya menuntut kepada pemiliknya agar dibebaskan dari janabah. Nah, jadi ketika kita junub, jangan ketika kita haid bagi perempuan itu hati-hati, jangan dahulu menatap kuku, memotong kuku, rambut hati-hati, jangan. Ketika kita pakai sisir, rambut yang rontok itu dikumpulkan, ya kan? Karena kita ini biasanya sedang junub atau sedang haid. Hati-hati dalam, jangan sampai kita sedang haid, jadi perempuan itu memotong kuku. Kalau umpamanya memotong kuku juga, kukunya itu disimpan untuk dibungkus di mana ada, supaya jangan sampai agar ketika kita mandi kuku itu tadi dibawa dua mandi, rambut yang rontok itu kita bawa dua mandi. Karena udah saja nanti di hari kiamat itu rambut segala macam itu akan dikembalikan kepada kita dan dia menuntut supaya bebas dari junub. Kalau kita tadi sedang junub jangan aku kayak tadi kan, cara kita yang akan membebaskannya itu. Nah, benar, hati-hati. Jangan sampai kalau ketika kita junub atau sedang menstruasi bagi perempuan, apalagi nifas, kalau nifas itu 40 hari, itu hati-hati. Jangan sampai memotong kuku. Nah, kalau misalnya memotong ada kuku panjang, kukunya itu disimpan agar nanti ketika kita mandi bersih, kuku dan rambut itu kita bawa pula dibasuh, dibersihi. Dan sunat bagi orang yang junub yang ingin bersenggama makan, minum atau tidur bahwa membasuh vaginanya dan mengambil wudhu atau bertayamum jika tidak ditemukan air. Sunat bagi orang yang junub yang ingin bersenggama atau ingin makan, minum atau tidur bahwa membasuh atau dibasuh dulu ya Pak, dibasuh dulu atas kelaminnya dan mengambil wudhu atau bertayamum jika tidak ditemukan air.
Dan sunat bagi perempuan yang darah haid dan nifasnya terhenti yang ingin makan atau minum atau tidur dan ingin memperoleh pahala sunat membasuh kakinya terlebih dahulu dan dihubungkan dengan yang 4 perkara di atas, ialah yang ingin berzikir maka sunat bagi yang junub yang ingin melakukan zikir bahwa ia membasuh ras kelaminnya dulu dan mengambil wudu atau tayamum. Karena Nabi SAW jika para sahabat memberi salam sedang beliau dalam keadaan junub, maka beliau bertayamum dahulu kemudian menyambut salam. Jangan Nabi di sahabat mereka memberi salam dengan Nabi, sedangkan Nabi ini masih dalam keadaan junub. Nabi kadang mau menjawab salam, ya, harus bertayamum dahulu kemudian menyambut salam. Ya, nah atau karena ada ayat itu dulu menyambut salam. Nah itu dulu ya kan, orang yang dulu pun kalau nak makan, kalau nak minum, berwudu dulu. Berwudu dulu sunat. Ya, apa nak mau lagi? Berwudu dulu sunat. Nak mau lagi ya. Kalau yang kedua misalnya kalau yang ketiga, berwudu dulu. Ya. Ini kalau tayamum beda ya tayamum. Sunat kan? Sunat ya kan? Sunat ya. Kamu ada kan ya? Atau apa? Kamu sunat apa sunat? Ada kan? Cuma sunat ya. Sunat ya itu wajib karena sunat. Dan yang dimaksudkan dengan wudu dikala hendak makan, minum atau tidur hanya untuk meringankan hadas saja, supaya hadas tadi ringan aja jadi ya. Kadang dengan wudu kalau terangkat hadas ada meringankan hadas tadi itu. Karena wudunya itu batal karena hadasnya, artinya bukan untuk mengangkat hadas. Dan yang dimaksudkan dengan wudu dikala hendak melakukan senggama ialah untuk memulihkan kesegaran tubuh untuk melakukan senggama kembali. Itu ya, memulihkan tubuh ya untuk melakukan senggama kembali. Dulu ya, ambil pertama selesai, kalau kedua dulu. Nah, apa saya mau kan? Masalah ini dijadikan orang menjadi teka-teki yang katanya wudu kami tidak batal karena hadas. Wudu yang seperti ini sama dengan wudu yang diperbaharui. Oleh karena itu tidak diperlukan niat seperti yang diperlukan dalam wudu yang lain. Demikianlah yang disebutkan dalam kitab Tumpah dan kajian Sahih Umur. Sunat di dalam mandi tidak meminta bantuan kepada orang lain. Sunat di dalam mandi tidak meminta bantuan kepada orang lain dan tidak menyapu air dalam tubuh, dari tubuh seperti juga dalam wudu.
Sunnah di dalam mandi tidak meminta bantuan kepada orang lain, ya, dan juga tidak menyapu air dari tubuh seperti juga dalam wudhu. Ini sunnah, ya. Sunnah ketika kita mandi itu jangan minta bantuan dengan orang lain. Dan juga sunnah jangan menyapu air dari tubuh, jangan seperti juga dalam wudhu. Biasanya kita ini dalam awalan seperti bahan tuh. Nah, sunnahnya jangan dikeringkan dengan handuk. Itu sunnahnya. Sunnahnya jangan mengatakan orang. Harus kan? Ini sunnahnya ya. Jadi pasangan ya. Karena ini sunnah. Jadi sunnah ketika kita mandi itu selesai mandi, air yang di tubuh itu jangan gelap, ya kan? Jangan dikeringkan dengan handuk. Itu sunnah. Dan sunnah sesudah mandi membaca zikir dan doa seperti doa yang dibaca sesudah berwudu. Ya, nah itu doanya ya. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikal shalihin. Itu sunnah, ya kan, ketika kita selesai mandi berdoa dan berwudu. Ada bagian dulu, sampai sini dulu yang baru kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan kita mau memakainya, dan mudah-mudahan masalah makhluk semoga dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan kata-kata kaum muslimin, dan mudah-mudahan mengaburkan kepada kita kepada teman-teman akhirat, dan mudah-mudahan mengaburkan kita dalam husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.